Assalamualaikum. Oke, Teteh, yang mau konseling individu? Iya, oke. Jadi sekarang di sini ada 3 kursi. Teteh bisa milih kursi mana yang menurut Teteh itu nyaman. Di sini aja. Oke, silahkan duduk. Kasih. Kalau gitu saya izin duduk di sebelah sini. Ya, boleh. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sangat berterima kasih karena Teteh telah bersedia untuk bergabung dengan sesi konseling kali ini. Izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sarah Aulia, bisa panggil saya Sarah, yang akan membantu sesi konseling pada kali ini. Karena saya sudah memperkenalkan diri, ada baiknya Teteh juga bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Bu, perkenalkan saya Herlina, bisa dipanggil Lina. Oke. Apakah posisi kita sudah nyaman untuk melakukan sesi konseling selanjutnya? Sudah ya? Izin bertanya, apakah Teh Herlina tadi boleh ya disebut Kak Wina aja ya? Boleh. Apakah sebelumnya Kak Wina pernah mengikuti sesi konseling? Belum? Berarti ini baru pertama kali. Iya. Kalau begitu, izinkan saya untuk menjelaskan kepada Teh Wina mengenai apa itu sesi konseling. Apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Jadi, sesi konseling ini adalah pertemuan antara saya sebagai konselor dan Kak Wina sendiri sebagai konseli dengan tujuan untuk membantu Teh Wina dalam mengatasi masalah, memahami perasaan ataupun membuat keputusan yang penting dalam hidup Teh Wina. Dalam sesi konseling ini kita memiliki aspek kerahasiaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Dengan adanya aspek ini diharapkan Teh Wina bisa berbicara secara terbuka tentang masalah atau tantangan yang sedang dihadapi. Sebelum dilanjutkan, apakah ada pihak lain yang bisa diberitahu mengenai sesi konseling kali ini? Boleh. Orang tua. Baik. Oke, baik, dilanjut ya Teh. Bisa diceritakan mungkin alasan Teh Wina mengikuti sesi konseling kali ini? Sebenarnya saya itu nggak tahu harus mulai dari mana. Saya lagi bingung banget, Bu. Oke, baik. Mungkin dimulai dari sesuatu yang membuat pikiran Teh Herlina terganggu itu bagaimana? Nah, jadi sebenarnya saya itu udah lama pengen banget kuliah di jurusan seni rupa sebenarnya. Nah, karena saya itu suka banget menggambar. Jadi ibu saya maunya saya itu jadi perias pengantin kayak dia. Tapi saya juga bingung, saya harus ikut kata ibu atau kejar cita-cita yang sesuai dengan keinginan saya. Jadi Teh Wina ingin kuliah seni karena itu merupakan passion Teh Wina sendiri. Tapi ibu Teh Wina ini ingin Teh Wina ini jadi perias pengantin karena melanjutkan bisnis usahanya. Iya, Bu, betul sekali. Karena kebetulan ibu saya juga itu udah punya salon rias sendiri ya. Nah, katanya kalau saya bantu salon itu bisa lebih maju. Nah, ibu sering bilang kerja di bidang seni itu susah dapat duitnya. Katanya lebih banyak rias pengantin karena jelas ada penghasilan. Apa yang kamu rasakan karena keinginan kamu sendiri itu berbeda dengan ibu? Ya, Bu, benar banget. Dan saya itu kadang suka merasa benar-benar gak didukung sama orang tua. Saya ingin banget orang tua saya itu tahu bahwa kerja di sini juga bisa menjamin hidup saya dan membuat orang tua itu percaya sama saya. Kadang saya juga nangis sendiri di kamar karena mikirin hal ini. Oke, saya pernah dengar dari teman-teman kamu katanya itu kamu tuh punya kesukaan seni. Nah, itu tuh cuma sekedar hobi atau itu merupakan impian cita-cita besar kamu? Iya, Ibu, betul sekali. Nah, itu keinginan saya di bidang seni rupa itu merupakan cita-cita terbesar saya. Karena saya itu ada keinginan untuk membuat sebuah pameran, punya studio sendiri. Saya juga ingin karya saya itu bisa dikenal banyak orang. Kalau saya cuma jadi perias pengantin, saya merasa kayak saya itu hilang. Kadang saya juga mikir, Bu, apa saya egois ya kalau kejar impian saya? Saya sayang
sama orang tua saya, tapi saya itu sayang sama ibu saya, sama ayah saya, tapi saya juga nggak pengen tiap hari kerja tanpa hati yang senang. Saya senang ya kamu udah mulai terbuka terhadap saya. Terus apa yang kamu rasakan ketika ibu kamu menekan gitu ya keinginannya terhadap kamu? Saya itu merasa kesal, jujur kesal sekali. Kayak suara saya, pendapat saya, keinginan saya di keluarga itu kayak nggak penting, Bu. Saya jadi marah, tapi takut juga kalau saya lawan, ibu akan marah. Pernah saya bilang ingin kuliah seni, ibu langsung bilang seni itu nggak banyak bikin kaya. Saya langsung diam, Bu. Oke. Jadi kamu ingin membuktikan ke ibu kamu kalau seni itu punya masa depan tersendiri. Tapi kamu juga cerita kamu hanya diam waktu ibu menolak ide kamu. Nah, bagaimana kamu bisa memperjuangkan keinginan kamu kalau kamu tidak berkomunikasi dengan baik dengan ibu kamu? Iya, Bu. Saya juga sadar, saya kurang berani ngomong pada orang tua saya, khususnya pada ibu saya. Saya malah lebih banyak mengalah. Tapi saya juga bingung gimana sih caranya ngomong yang baik biar ibu saya itu nggak tersinggung. Saya takut banget, Bu. Takut ibu mikir saya itu anak durhaka kalau nggak nurut. Takut dianggap nggak peduli sama keluarga. Padahal saya ingin sukses biar bisa banggain mereka. Biar bisa banggain mereka juga. Menurut kamu, apa sih hal yang paling kamu perlukan saat ini bagi kamu untuk menghadapi situasi? Saya ingin ibu saya itu ngerti, Bu. Ingin bisa ngomong ke ibu tanpa ribut. Saya juga ingin ibu saya lihat kalau saya itu punya rencana yang matang, bukan cuma mimpi kosong aja. Baik, jadi Teh Wina ini kamu punya passion besar di bidang seni, tapi kamu takut mengecewakan ibu kamu. Kamu merasa sedih, kesal, bingung, dan takut karena suara kamu tidak didengar. Karena ibu kamu tidak tahu kalau harapan kamu itu serius ya dengan rencana kamu, dan kamu ingin belajar dengan menyampaikannya itu dengan baik. Iya, Ibu, itu yang sebenarnya saya rasakan dan saya pendam selama ini. Oke. Kalau kita buat rencana, kamu buat daftar alasan kenapa kamu memilih seni dan riset tentang peluang kerja di bidang seni. Di pertemuan selanjutnya, kita latihan cara kamu menyampaikan ini dengan jelas dan sopan ke ibu kamu. Bagaimana menurut kamu? Ya, Ibu, boleh, bisa banget. Dan saya juga jadi lebih bersemangat. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama Teh Wina. Kamu sudah melakukan langkah besar dengan datang dan cerita kepada saya. Kita akan usahakan kamu bisa meraih cita-cita kamu sendiri dengan tetap menghormati kedua orang tua. Bagaimana? Terima kasih kepada Teh Herwina karena sudah mau datang dan bercerita kepada saya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya, jika kemungkinan, mungkin tadi bisa disampaikan ya hobi dan cita-cita ini bagaimana.